Bapak Ibu jamaah Masjid Al Utsman yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ukuran orang itu dianggap takwa dan dianggap sempurna di dalam menjalankan perintah Allah dan dianggap sempurna di dalam meninggalkan larangan Allah. Sabda Rasul, atamukum aklan asyaddukum lillah khaufan wa aksanukum fima amarakum bihi wa naha anhu nadharan wa in kana aqallakum tatawuan. Artinya orang-orang di antara kamu semua yang lebih sempurna akalnya adalah orang-orang yang lebih takut kepada Allah dan yang lebih baik cara menjalankan perintah dan lebih baik cara menjauhi larangan Allah walaupun lebih sedikit ibadahnya. Artinya orang itu dianggap takut kepada Allah, dianggap bisa sempurna mengerjakan perintah Allah, dianggap sempurna di dalam menjauhi larangan Allah, itu terletak pada akalnya. Jikalau memang akal seseorang itu mempunyai ilmu, mengerti bagaimana takwa yang sebenarnya, bagaimana cara untuk mengerjakan perintah Allah, dan bagaimana cara untuk menjauhi larangan Allah, itulah yang dimaksud orang yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perlu kita garis bawahi bahwa akal adalah penentu, ya, penentu bahwa takwanya seseorang ini dianggap takwa atau takut kepada Allah sebenarnya, dan orang itu juga bisa mengerjakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah, itu terletak akalnya atau terletak ilmunya. Untuk itu wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang harus kita tuntut? Yaitu ilmu amal. Ilmu amal itu apa? Al-ilmu al-mansub bil amal sawa'un kana badaniyan kasolah au qalbiyan ka'itiqadi annallahu ta'ala wahidun la syarikalah wa i'tiqadi anna ma anzalallahu ala anbiya'i minal kutub wahyun minallah mustamilun ala ahkami wa akhbarihi. Jadi untuk umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ini berkewajiban untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu yang ada hubungannya untuk beramal. Untuk mengerjakan suatu kewajiban dan suatu amal sunat. Seperti sholat. Jadi amal ilmu amaliyah itu amal yang ada hubungannya badaniyah, seperti sholat, ya, dan seterusnya, puasa dan seterusnya, haji dan seterusnya. Ini harus kita ilmuni supaya benar-benar sholat kita, puasa kita, haji kita benar-benar sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu amal juga ada yang qalbian, maknanya yang ada hubungannya dengan hati atau keimanan. Seperti kita iman dengan adanya Allah. Allah itu satu, tidak berteman, tidak beranak, tidak punya bapak, dan seterusnya. Ini keimanan yang harus kita tanam di hati kita dan hati anak-anak kita. Kemudian juga kita iman
kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, termasuk iman kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Al-Quran adalah kitab yang akhir diturunkan di muka bumi. Jadi kitab-kitab Allah yang paling terakhir ya, adalah kitab Al-Quran. Setelah Al-Quran sudah tidak ada kitab lagi yang turun di bumi. Kemudian Al-Quran merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Karena apa? Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung. Jadi Al-Quran termasuk mukjizat. Sedangkan kitab-kitab para rasul sebelum Al-Quran ini tidak termasuk mukjizat. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, ini tidak mukjizat. Di setelah Al-Quran diwahyukan untuk seluruh manusia, kitab-kitab para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, sudah tidak digunakan lagi. Jadi sudah tidak menggunakan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab-kitab yang lain setelah Al-Quran diturunkan. Selain Al-Quran sebagai pedoman penuntun untuk umat manusia, utamanya umat Islam, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita harus tahu apa itu mukjizat. Diterangkan al-mukjizat amrun khariqun lil adah yadharu ala yadi mudda'in nubuwah muwafiqan li da'wa ala wajhin yu'jizul mungkirin anil ityan bimithlihi. Artinya mukjizat ada sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Yang diperlihatkan oleh orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Seperti mukjizatnya Nabi Musa. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, akal tidak mampu. Tongkat dilemparkan kemudian berubah menjadi ular. Ini kan kejadian luar biasa dan tidak masuk akal. Tapi itu semuanya dimiliki oleh para nabi. Nah, tugas para nabi menyampaikan ketauhidan. Mukjizat ini digunakan untuk menangkal orang-orang yang ingkar kepada mukjizat itu. Di orang-orang yang ingkar ini tidak mampu untuk membuat sesuatu yang serupa dengan mukjizat. Tidak ada orang yang bisa melempar tongkat menjadi ular kecuali Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Al-Quran, para kufar Mekah tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Orang-orang kufar Mekah menganggap bahwa Al-Quran adalah susunan atau rakitan atau buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kufar menganggap bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad,
maka Allah menantang orang-orang kufar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi orang-orang kufar ditantang Allah, kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu wahyu, kamu anggap bahwa Al-Qur'an itu karangan Muhammad, ayo buatlah Al-Qur'an satu ayat saja. Kalau kamu tidak mampu, panggillah orang-orang yang akan membantu kamu untuk mewujudkan satu surat seperti Al-Quran. Kalau memang benar-benar tuduhanmu kepada Muhammad itu benar. Jadi tidak mampu sampai kapanpun, sampai dunia kiamat tidak akan ada manusia bisa membuat satu surat seperti Al-Quran. Ini kemukjizatan Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan para rasul sebelum Nabi Muhammad ini tidak ada yang menjadi mukjizat kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar. Nah sekarang alasannya bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang paling besar dijelaskan. Innama kanal Quran a'dzamal mukjizat. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar. Alasannya likauni ayatan akliyatan. Karena mukjizat merupakan tanda kenabian yang rasional. Artinya apa? Orang bisa membuktikan Al-Quran itu mukjizat, ini membutuhkan orang itu belajar. Sebab mukjizat Al-Quran ini bisa diketahui melalui akal ilmu. Kalau baca Al-Quran tidak bisa, menghayati Al-Quran tidak bisa, ya tidak akan bisa menemukan bahwa mukjizat Al-Quran. Artinya Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran merupakan tanda-tanda kenabian yang rasional. Harus membutuhkan pikiran. Tanpa pikiran tidak akan menemukan bukti-bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dan sampai kapanpun Al-Quran tetap, artinya kekal sampai kapanpun. Lain halnya dengan kitab-kitab para rasul sebelum Al-Quran sudah tidak ada. Ini sampai kapanpun kekal. Ini Al-Quran. Dan setiap orang yang memiliki akal kemudian menghayati, mempelajari Al-Quran, ini semakin bisa tambah imannya, semakin percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Ini kalau kita utamanya umat Islam baca Al-Quran saja nun sewu masih belum lancar, apalagi mempelajari, menghayati isi Al-Quran butuh ilmu. Ya mungkin kita tidak akan bisa menemukan kemukjizatan Al-Quran ini. Nah, kitab-kitab selain Al-Quran dengan sendirinya bekasnya telah tiada. Coba kitab Taurat, Injil yang asli menurut akidah atau keimanan kita, kitab Injil yang asli, Taurat yang asli, ini sudah tidak ada. Kita hanya mendengar beritanya saja, yakin bahwa para utusan termasuk Nabi Isa, kitab Injil itu semuanya berita dari Al-Quran ini.
berita dari Al-Quran yang kita imani. Sekarang mukjizat ini dibagi menjadi dua, ada mukjizat hisyah, artinya indrawi. Mukjizat ini terbatas ruang dan waktu, yang bisa dibuktikan dengan indera. Contoh mukjizatnya Nabi Musa itu tekan dilemparkan bisa berubah menjadi ular, kemudian tongkat Nabi Isa dipukulkan laut, ya, kemudian laut bisa terbelah. Ini hanya cuman pada waktu dulu. Sekarang sudah tidak ada mukjizat semacam itu. Maka terbatas dengan ruang dan waktu. Pada waktu itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Ruangnya ya di tempat itu. Seperti mukjizatnya Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat, ya waktu itu. Setelah itu sudah tidak ada. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya waktu itu. Lain halnya dengan Al-Quran. Mulai diwahyukan sampai Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran masih terus. Masih bisa dipakai pedoman sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud mukjizat hissi atau indrawi, bisa dilihat dengan mata. Nomor dua, mukjizat akliyah, artinya mukjizat itu tidak terbatas waktu dan ruang, yaitu Al-Quran. Al-Quran termasuk mukjizat akliyah, tidak terbatas waktu dan ruang, kapan saja, walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya. Lain halnya dengan mukjizat yang lain. Sekarang bukti mukjizat Al-Quran, ya, buktinya pertama, dari sisi sastra bahasanya tidak mungkin Al-Quran bisa ditulis, dikarang oleh manusia, utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tuduhan orang-orang kafir bahwa Al-Quran adalah karangan atau susunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak mampu, kapanpun sampai hari kiamat tidak akan mampu. Kemudian lagi, Al-Quran bisa mengetahui hal-hal yang hanya di era modern, ya, bisa terungkap. Contoh, di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa Allah menyelamatkan jasad daripada Fir'aun. Ternyata zaman modern dengan kecanggihan teknologi benar-benar wujud jasadnya Fir'aun diselamatkan Allah. Kemudian proses, ya, kejadian manusia, ya, ini juga diterangkan di dalam Al-Quran, mulai manusia, ya, menjadi darah, kemudian daging, kemudian nafur, roh. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, terwujud karena kecanggihan teknologi. Mungkin pada waktu dulu orang masih nggak percaya karena eranya tidak era teknologi, pakai akal biasa, dilihat apa adanya. Ini apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, akan terungkap dengan kecanggihan ilmu modern, sains sekarang. Al-Quran juga bisa menyembuhkan penyakit baik zahir atau batin. Sebab ada beberapa sahabat, ya, yang dimintai satu kaum, tokohnya kena penyakit yang tidak bisa diobati. Ada sebagian penduduk itu yang
menghadap kepada para sahabat minta supaya tokohnya yang kena penyakit tidak bisa diobati, ini minta supaya diobati. Para sahabat siap untuk mengobati, tapi ada janji, yaitu kalau sembuh ya, yang diobati harus memberikan kepada yang obati atau sahabat kambing. Sekitar 30 atau 40 kambing. Setelah sepakat, kemudian sahabat membaca surat Fatihah, ya. Kemudian air yang sudah dibacakan Fatihah tadi diminum oleh tokoh atau pimpinan masyarakat, spontan penyakit itu sembuh. Jadi intinya jenengan semuanya misal dimintai orang untuk nyuwuk bahasa Jawane, monggo boleh saja, ora usah pusing-pusing jenengan golek ayat panjang, cukup surat Fatihah jenengan sebulno ning gone air minum. Ini sahabat entah kalau jenengan saya, tapi kalau dengan penuh keimanan insya Allah dikabulkan Allah, dan boleh minta ganti. Nah, boleh. Sudah dicontohkan para sahabat. Itu bukti salah satu bahwa Al-Quran bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Sekarang apa hikmahnya mukjizat diperlihatkan kepada para nabi? Apa hikmahnya? Jadi hikmahnya mukjizat ini untuk menunjukkan kebenaran pengakuan para rasul, bahwa para rasul adalah utusan Allah. Ini hikmahnya, ya. Rasul memiliki mukjizat dan diperlihatkan, ya, ini membuktikan bahwa para rasul itu adalah utusan Allah. Lebih-lebih diperlihatkan oleh orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya. Ya. Ini hikmahnya. Juga perlu panjenengan ketahui, ya, bahwa mukjizat yang dimiliki para rasul, termasuk mukjizatnya Nabi Soleh, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, ya, semuanya itu kehendak Allah. Jadi bukan dimaknai bahwa Nabi Musa, ya, bisa merubah tongkat menjadi ular, kemudian Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, semuanya tidak. Itu semuanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Isa dan sebagainya tidak bisa apa-apa. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya kehendak Allah, semuanya izin Allah. Ini perlu kita yakini hal yang semacam itu. Jangan sampai mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ini semuanya kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak bisa apa-apa. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa qalu laula unzila alai ayatu mir rabbi qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat dari Tuhannya? Di Kanjeng Nabi Rasulullah mendengar perkataan orang kafir, kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, qul innamal ayatu indallah. Katakanlah Muhammad, mukjizat itu terserah Allah.
terserah Allah. Artinya izin Allah. Sebelumnya Nabi Musa nggak tahu bahwa tongkatnya ini bisa berubah menjadi ular. Kan pada waktu Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihirnya Fir'aun, setelah ahli sihirnya Fir'aun melemparkan tampar tongkat menjadi ular, kemudian Allah merintah Nabi Musa supaya melemparkan tongkatnya. Setelah dilempar, kemudian tongkat itu menjadi ular. Itu semua izin Allah. Sebelumnya Nabi Musa nggak tahu kalau tongkat itu kira-kira dipukulkan laut, kemudian laut bisa terbelah. Nggak tahu. Setelah Nabi Musa dikejar Fir'aun, ya, nggak ada jalan lain, yang di hadapannya hanya laut, maka Allah perintah Musa pukulkan, dipukul. Laut bisa terbelah menjadi dua dan Nabi Musa bisa lewat selamat. Kemudian Fir'aun mengejar, akibatnya Fir'aun tenggelam. Ini semuanya izin Allah. Jadi tidak diperbolehkan kita meyakini bahwa kejadian-kejadian mukjizat yang telah dialami para rasul sebelum Nabi Muhammad, ya, jangan kita yakini bahwa itu kemampuannya. Kita harus yakin bahwa itu izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Ini keyakinan kita sebagai umat manusia, bahwa artinya umat Islam, bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Selain Al-Quran, kitab-kitab para utusan sebelum Rasulullah itu tidak termasuk mukjizat. Itu alasan-alasan Al-Quran sebagai mukjizat sudah kita sampaikan. Yang penting mari kita, anak-anak kita, istri kita, cucu kita gerakkan untuk membaca Al-Quran. Kita gerakkan untuk mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran. Semakin kita bisa membaca Al-Quran, semakin kita menghayati Al-Quran, semakin kuat iman kita, dan semakin kita percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.